As-salatu alal mudallal bil ghamama khairi halki ya isyara ardarama. As-salatu alal mudallal bil ghamama khairi halki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa badal mu'minin li adna amali sholihat. Wa syarah sudur awlihim muttaqin bil imani majadi rasuluh minal hikmati wal ayat. Wa kasaban qulubi ahbabi sababal jahalati wa dalalat. Wa yasra minal baqiyati sholihat ma yadabauna bihi minal jannah. Fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat. Waskurhu ala masdahu minal in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabi man sakara waskulu asnyatakum bidikri fasaidu man dakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yabiyahum ujurahum wajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atma nafsahu hawaha wa tamana Allah wa maniya. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama sudah hadir di dalam bulan-bulan yang berkah, bulan-bulan maghfirah, bulan rahmat, yang mana khususnya di dalam bulan Ramadan. Maka setiap di dalam bulan Ramadan di majelis ilmu satu langkah Allah itu berarti 100 tahun ibadah. Itu satu langkah. Jadi kalau kita naik mobil satu putar mobil, kalau sepeda motor satu putar, itu dihitung satu langkah. Kalau jalan kaki ya satu langkah. Pokoknya
Artinya kalau yang naik kendaraan ya berarti satu langkah, naik angkot ya satu putaran ban. Berarti fadilahnya sama dengan 100 tahun ibadah. Jadi hitung aja. Itu khusus dalam bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak ada. Jadi ini hadiah spesial khusus dalam bulan Ramadan. Maka keutamaan bulan Ramadan ini, keistimewaannya di situ. Yang tidak ditemui dalam bulan-bulan yang lain, bulan-bulan haram yang lain. Karena di situ keutamaannya. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ini. Terutama maghfirah, ampunan dosa-dosanya dan dosa orang tua kita dan keluarga kita, dunia kita, keluarga saudara kita dan keluarga dari bapak ibu kita. Semuanya yang mengandung tali nasab dari kita semuanya, bahkan sampai guru-guru kita nyambung kepada Sayyidul Wujud Imam Kulli Maujud Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah, yang sakit diberi kesembuhan, yang ujian berat mudah-mudahan diberikan keringanan dan kelepasan. Dan banyak dari murid-murid kita yang keluarganya sakit, yang lagi di rumah sakit, dan banyak biaya yang dikeluarkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera menyembuhkan dan dijauhkan segala bentuk bala, penyakit, bencana, wabah yang ada sekarang ini yang lagi merajalela di dunia. Maka berlindunglah terus dengan sering membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ketika kita keluar rumah, masuk rumah, ya, masuk di mana kantor, masuk di tempat keramaian, masuk di tempat rumah makan mana saja, kita baca Bismillahilladzi 3 kali, insya Allah Allah Ta'ala akan menjaga kita dari segala macam penyakit. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelonggaran, keluasan rezekinya, sehingga makin mantap untuk datang di majelis ilmu. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita ini paling utama, ya, bisa meninggal husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian sejahtera khususnya bagi baginda Nabi Syafi' Nabi Musafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini tercatat sebagai amal-amal soleh, bekal-bekal kita nanti di akhirat di yaumil qiyamah, bahwa Nabi mengantongi selawat kita di jubahnya. Amin. Ya, sehingga nanti dikeluarkan untuk memberikan cahaya pertolongan kepada umat-umatnya yang khususnya membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tiap hari minimal kita yang sudah ngaji ini 1000 kali, ya, jangan 100, 1000. Kalau 1000 kali itu niscaya diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak akan kosong keuangan, enggak akan diberikan kekurangan rezekinya. 1000 yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ada selawat yang dinamakan sholawat, ya, pohon uang. Kenapa selawat dinamakan pohon uang? Sajarah itu uang, nukut itu uang. Sajarah bahasa Arab itu pohon. Maka sajaratun nukut, pohon uang. Nah itu dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya selawat pohon uang, ya. Apa yang semua ini nggak ada yang senang uang?
seneng uang, baca itu. Yang nggak seneng uang nggak boleh baca. Mudah-mudahan itu saya kasih ijazah itu, namanya selawat Allah. Narasumber itu dari Habib Segar Mahdi bin Abu Bakar. Itu di Palu. Jadi waktu ketemu saya belum pindah, masih ada di Ampel Makmur. Jadi rumahnya dulu awal Ampel Makmur. Jadi sering pertemuan saya dulu di sana masa mudanya. Ya habis Jumat atau sering mudakarah. Kemudian ada satu hal yang harus pindah ke Paru. Nah, jadi jarang ketemu, sampai meninggalnya saya nggak ketemu. Nah, itu yang sumber yang memberikan ijazah pohon duit, jadi itu Habib Segap bin Syekh Abu Bakar atau Habib Syekh Mahdi bin Abu Bakar bin Salim. Itu di Paru. Santrinya anak yatim 10.000. Jadi satu hari kasih makan orang 10.000 anak yatim khusus. Berapa ton? Tanpa sumbangan. Tanpa sumbangan. Sampai sekarang ditinggal sampai sekarang santrinya 10.000, apalagi bulan Ramadan ini. Jadi dapurnya itu nggak pernah berhenti untuk masak. Itu belum melayani tamu. Belum melayani tamu dari Singapura, dari Arab, dari Saudi, Yaman, dan Romo, itu banyak. Jadi sama saya dulu hitungannya sahabat, bersahabat sama saya. Beliau salah satu juga murid dari Habib Darul Hadis Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih Malang. Ya, itu sudah dijazakan. Setelah dijazakan sampai ke saya, sampai ke kalian. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Dompetnya gak akan sepi duit. Amin. Amin. Kalau yang lemes-lemes ini gak ada duitnya. Untuk ini karena kita menginjak pada bulan puasa, maka kita ambil surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kita bahas malam ini masalah bulan puasa. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Puasa itu hanya beberapa hari tertentu, yaitu 1 bulan. Barang siapa dari antara kamu ada yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa mengganti pada hari yang lain atau sebanyak hari yang mana dia tidak berpuasa.
Kemudian diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atul arjuhi aujuhi min wajan ila wajhin masiratul alfi sanah fabiwajhi yasjudu ila yaumil qiyamah yaqul fi sujudih subhanaka ma'adama jamaluk wabijahin yanduru ila jahannam yaqul al-wail liman dakhalaha wa biwajhin yanduru ilal jinan wa yaqul tuba liman khalaha wa biwajhin yanduru ila ars rahman wa yaqul rabbirham wa la tu'adzib shaimi ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah menciptakan satu malaikat yang bermuka 4. Satu muka ke muka yang lain jarak perjalanan 1000 tahun. Maka dengan satu muka dia sujud sampai datang hari kiamat sambil membaca, Maha suci engkau, alangkah eloknya keindahan engkau. Dengan muka yang satunya dia melihat neraka jahim sambil berkata, celaka bagi orang yang masuk di dalamnya. Dengan muka yang lain dia melihat beberapa surga sambil berkata, untung sekali bagi orang yang masuk di dalamnya. Dan dengan muka yang keempat dia melihat ke aras Tuhan sambil berdoa, Rabbirham wala tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Tuhanku, belas kasihanilah dan jangan engkau siksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. An-Nabi alaihi salatu wassalam qala inna Allah ta'ala ya'murul kiram katibin fi syahri Ramadan an yaktubul hasanat li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihi musai'at wa yuthibu anhum dunubuhum al-mahadiyah. Sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada malaikat kiromal dan katibin, malaikat pencatat, di dalam bulan-bulan Ramadan agar supaya mereka mencatat semua kebaikan umat Nabi Muhammad SAW dan tidak diperintah untuk mencatat kejahatan mereka, dan Allah menghilangkan atau menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu keuntungannya orang puasa bulan Ramadan. Summa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka kita harus bisa memisahkan, ada tingkatan puasanya orang awam, ya. Ada puasanya orang khawas istimewa. Puasanya orang khawasil khawas, orang yang istimewa, yang diistimewakan. Jadi ada 3. Ya. Kalau orang awam jaga perut, ya jaga mata, jaga perut. Nggak jaga telinga, jaga perut saja. Kemana-mana jaga perut. Kalau orang yang khusus
khos, itu khusus. Itu jaga makan, jaga telinga, jaga mulut, jaga kemaluan, jaga semua akal hati. Itu orang khusus. Orang khusus di khusus total, sudah dijaga semua, mulai sahur sampai maghrib ibadah dengan mengkusukkan, menghudurkan hati, menghadirkan hati untuk menemui Tuhannya. Itu manusia khusus khusus ya. Kalau kami masih kerja jangan ya, harus khusus konsentrasi pada pekerjaan. Jadi puasa orang yang khusus itu, istimewa itu puasanya para solehin, orang soleh, menahan semua sifat dirinya dari perbuatan dosa. Puasa itu akan bisa sempurna dengan mendawamkan 5 perkara. 1. Memejamkan mata dari segala sesuatu yang tercela menurut syariat agama. 2. Menjaga lisan dari menggibah, membicarakan persoalan orang lain yang tidak disukai oleh orang itu, dan menghindari untuk berbicara dusta, adu domba atau sumpah palsu. Diriwayatkan oleh Anas dari Nabi alaihissalam, khamsatu asya tuhbitu saum atubtilu sawabal kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul gomus wal nadhar bisahwan. 5 perkara yang menghapuskan puasa, artinya menghapuskan pahalanya. Pertama, dusta, menggibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan nafsu syahwatnya. Ini membatalkan puasa atau pahalanya. Ketiga, menahan telinga dan mendengarkan sesuatu yang dibenci. 4, menahan semua anggota badan dari semua yang dibenci. Menahan perut dari makanan syubhat yang diragukan kehalalannya. Maka hati-hati saat berbuka, harus betul-betul yang halal. Karena tidak ada gunanya kalau berpuasa menimbulkan atau meninggalkan makan yang halal, kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Maka ibaratnya orang yang mendirikan istana serta merta menghancurkan kotanya. Sabda Nabi alaihissalam, kamin saim laisa lahu min siyamil ilal ju' wal asyur. Berapa banyak orang berpuasa, hasil puasanya hanyalah lapar saja dan haus. Lima, hendaknya orang berpuasa tidak terlalu banyak makan sampai penuh perutnya di waktu berbuka, meskipun makanan itu halal. Kolak, sambal, tempe, botok, apalagi dawet, degan,
Kalau perlu semua itu yang kuliner itu disikat habis. Yang penting nyicipi. Untuk itu Nabi SAW bersabda, "Mamin wi'ain abghadha ila Allah min batnin mali minal halal." Tiada tempat yang paling dibenci oleh Allah dari perut yang penuh lendu dengan makanan yang halal. Jadi mudah-mudahan kalau ini murid ya makanannya sedikit-sedikit nih ya, karena atletis. Bukan atletis, makannya sekebungkus gitu. Sedangkan puasanya orang khusus ialah menahan hati dari kemauan yang rendah dan dari pemikiran terhadap duniawiyah, dan menahannya juga pemikiran kepada selain Allah dengan secara keseluruhan. Apabila orang yang istimewa ini berpuasa kemudian berpikir kepada selain Allah, maka batalah puasanya. Ini puasa orang istimewa, kalau kamu ya gak batal. Dan ini adalah martabat kedudukan para nabi-nabi dan para siddiqin. Dan hakikatnya kedudukan ini adalah menghadap kepada Allah dengan secara penuh, utuh keseluruhan, dan berpaling dari selain Allah. Ini orang-orang sufi ya. Katakanlah sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tidak bisa diamati oleh dirinya manusia atau alat penjaga manusia. Maka yang mengetahuinya ialah Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Puasa adalah satu ibadah yang menghubungkan antara Tuhan dan hamba. Oleh karena itu puasa ibadah, dan ketaatan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Maka Allah menyandarkan ibadah puasa itu kepada Dia sendiri sesuai dengan firman-Nya, "As-shaum li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah. Jadi malaikat gak bisa ngitung itu berapa kebahalannya, ya. Maka aku sendirilah yang membalasnya. 3%, 2%, 10%, 5%, 50%, 100% kesempurnaan itu Allah mengetahui puasamu itu. Dikatakan Allah menyandarkan ibadah puasa kepada Dia sendiri karena puasa itu satu ibadah yang di dalam ibadah itu seorang tidak mungkin menyekutukan Allah SWT, tidak sebagaimana sementara orang menyembah berhala dan sujud kepadanya, atau menyembah matahari, bulan, atau bersedekah untuk patung. Mereka adalah orang-orang yang disebut selain Islam adalah orang kafir. Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa untuk berhala, untuk matahari, untuk bulan, dan untuk sungai, tapi dia berpuasa hanyalah untuk Allah semata, ya, khususnya orang-orang beriman. Karena puasa itu ibadahnya bertujukan semata-mata kepada Allah SWT, yakni ibadah yang murni hanya untuk Allah. Maka Dia Allah menyandarkan puasa itu kepada Dia sendiri, yang dikatakan tadi, "As-shaum li wa ana ajzi bihi." Kata-kata "wa ana ajzi bihi" artinya aku membalas puasanya atas dasar kedermawanan ketuhanan, bukan atas dasar tuntutan keabdian. Jadi
Allah dengan murahnya, dengan sifat dermawannya itu, maka disifatlah bahwa Allah yang membalas ini pasti lebih dari ukuran pahala. Karena kalau ukuran pahala 10, kalau Allah membalas itu bisa seganda, bisa tidak ternilai. Tiap taat ibadah pahalanya adalah surga. Adapun puasa itu balasannya bisa bertemu Allah di surga. Jadi orang puasa itu nanti pahalanya bertemu dengan Allah di surga. Itu hebatnya. Aku melihat kepadanya dan dia pun melihat aku. Dia berbicara kepadaku dan aku pun berbicara kepadanya tanpa perantaraan lagi, atau perantaraan utusan atau juru bicara. Demikian kata Abul Hasan di kitab Mukhtasar Raudhati. Maka ingat-ingatlah dan nasihatkanlah kepada khalayak ramai, dan jangan kamu termasuk mereka yang ragu-ragu, was-was, atau yang tidak jelas pendapatnya. Orang yang berpuasa diperbolehkan menyentuh istrinya, atau memeluknya, atau menciumnya. Pipi, jidat, lain tidak boleh itu. Jadi itu ngerambat nanti. Tahu ngerambat? Dan khawatir sampai sentuhan, maka tidak diperbolehkan. Kata Sa'id bin Musayyab, bagi orang yang berpuasa tidak boleh mencium dan menyentuh istri, mengkhawatirkan ataupun tidak mengkhawatirkan. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, pada seorang pemuda datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, bolehkah saya mencium sedang saya berpuasa? Kata Ibnu Abbas, tidak boleh. Kemudian datang pula seorang tua kepada Ibnu Abbas dan bertanya, bolehkah saya mencium sedang saya berpuasa? Kata Ibnu Abbas, boleh, karena kamu sudah ompong. Jadi yang tua sama tua itu boleh, paling cokot-cokotan. Dari yang muda tidak boleh. Apalagi yang tua. Mbah, gimana mbah? Ya karena mbah itu mbah. Maka pemuda tadi datang kembali kepada Ibnu Abbas sambil berkata, apakah engkau menghalalkan kepadanya apa yang telah engkau haramkan kepada saya? Padahal kami dalam satu agama. Kata Ibnu Abbas, dia golongan orang-orang yang tua manula, bisa menguasai anggota dan auratnya dirinya. Sedang engkau adalah anak muda, tidak mungkin mampu menguasai anggota dan auratmu dirimu. Ya, karena sifat orang muda masih muda ini geragas. Ya, maka dilarang bulan puasa dekat-dekat dengan siapapun. Paham? Kamu masih muda dan tua. Kelihatannya alim-alim ini anak-anak. Waktu puasa, waktu sudah selesai puasa apa? Hura-hura lagi. Oleh karena itu diriwayatkan, disyariatkan atau diperintahkan puasa, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan akal. Kemudian Allah berfirman, menghadaplah engkau, akal pun menghadap. Dan Allah berfirman lagi, berbaliklah engkau, akal pun menuruti perintah ikut berbalik. Kemudian Allah berfirman, siapa engkau dan siapa aku? Waliman hada antum man hada. Akal menjawab, engkau Tuanku dan aku adalah hambamu yang lemah, doib. Maka Allah berfirman, hai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau,
Kemudian Allah menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, menghadaplah engkau. Nafsu tidak menjawab. Kemudian Allah berfirman, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku, ana dan ana, anta anta, engkau. Nafsu kurang ajar, ya. Maka Allah menyiksanya, menghukumnya dengan memasukkan neraka jahim selama 100 tahun. Kemudian mengeluarkan, maka Allah berfirman lagi, siapa engkau hai nafsu dan siapa aku? Nafsu menjawab seperti semula, tetap anak-anak, saya, sampean. Kurang ajar. Padahal sudah dihukum 100 tahun. Kemudian Allah menempatkan di neraka juk selama 100 tahun lagi. Maka Allah bertanya lagi kepadanya, dan dia nafsu mengakui bahwa dia adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Dengan sebab itulah Allah mewajibkan kepadanya berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya untuk menundukkan hawa nafsu. Yang muda-muda kalau nggak kuat dengan syahwatnya banyak puasa, insya Allah loyo. Tapi kalau bukone sate gule sahur, sate lagi percuma, besok mengkengkeng. Jadi orang puasa ini betul-betul niat untuk menundukkan hawa nafsu. Ini terkalahkan itu. Tapi ada yang puasa tetap bongol aja itu. Ini kosong, nggak paham. Dikatakan bahwa ilmu hikmah diwajibkannya puasa selama sebulan 30 hari. Ialah bahwa Nabi Adam AS ketika makan pohon buah kuldi di surga, maka buah itu berhenti di tenggorokan selama 30 hari buah kuldi. Maka tatkala dia sudah bertobat, Allah mewajibkan kepadanya puasa 30 hari 30 malam. Karena sesungguhnya kelezatan dunia itu ada 4. Pertama makan, minum, senggama, kumpul istri, dan tidur. Semua itu menjadi hijab, dinding atau aling-aling bagi hamba dari Tuhannya Allah Ta'ala. Dan Allah mewajibkan pada Nabi Muhammad SAW berserta umatnya puasanya di siang hari dan diperbolehkan makan di malam hari. Adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya kepada kita. Nabi Adam ya pati geni, nggak ada bukanya, nggak ada sahurnya, 30 hari 30 malam untuk menghukum supaya dosanya diampuni. Kita maghrib balas dendam, cuma diganti siang malam gitu aja, ya. Jadi orang banyak tidur termasuk hijab, orang banyak makan termasuk hijab, orang banyak minum termasuk hijab. Orang banyak kelonan termasuk keramat bawah, artinya hijab. Nah ini bisa dikalahkan dengan apa? Dengan banyak puasa, ya. Diceritakan ada seorang Majusi melihat anaknya makan di pasar pada bulan Ramadan, maka dipukullah anaknya itu sambil berkata, mengapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan? Ketika orang Majusi itu telah meninggal, ada seorang alim bermimpi melihatnya berada di atas balai kehormatan surga. Orang alim itu berkata kepadanya, bukankah engkau itu orang Majusi? Dia menjawab, iya. Akan tetapi saat aku akan mati, aku mendengar suara di atasku, para malaikatku, janganlah engkau tinggalkan dia sebagai seorang Majusi, tapi muliakan dia sebagai seorang muslim, sebab dia golongan orang yang telah
menghormati bulan Ramadan. Tidak puasa, menghormati orang berpuasa itu sudah bisa diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini orang Majusi. Cerita ini sebagai isyarat dan bertanda bahwa seorang Majusi kita ketika memuliakan bulan Ramadan bisa mendapatkan anugerah iman. Maka bagaimana orang yang berpuasa kelak yang Ramadan dan menghormati bulan Ramadan? Rasulullah SAW menghayatkan dari tuanya Allah Ta'ala, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha minhu asharati ila sab'ini atis di'fin ila sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tiap-tiap kebaikan yang diperbuat oleh anak Adam dilipatkan pahalanya dari 10 sampai 700 kali, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendirilah yang membalas. Jadi kalau pahala 10, 700. Kalau puasa enggak, langsung Allah Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat dalam firman Allah Ta'ala, as-somli wa an-najibihi. Karena semua amal adalah karena Allah dan Dia sendiri yang membalasnya. Pendapat-pendapat itu, yang pertama, puasa itu tidak ada di dalamnya sifat-sifat riya, perbuatan untuk dipertunjukkan kepada orang, sebagaimana pada ibadah lainnya. Dan riya adalah termasuk sifat anak Adam. Puasa suatu ibadah di dalam hati yang demikian itu, karena semua amal tentu dengan gerak, kecuali puasa yang hanya merupakan niat yang tersembunyi, disembunyikan dari manusia. Wa ana jibihi, yang dimaksud aku sendiri yang membalas, bahwa yang mengetahui kadar pahalanya serta kelipatannya hanyalah Allah sendiri. Adapun ibadah-ibadah lainnya, maka kadang-kadang sementara orang bisa mengetahuinya. Jadi arti as-saum li wa ana jajibihi, puasa itu untukku dan aku sendiri membalasnya. Ialah puasa itu ibadah yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Penyandaran ibadah puasa kepada Allah ialah bersifat mendudukkan pada kedudukan yang terhormat dan berlipat ganda pahalanya, seperti kata Baitullah, rumah Allah. Kelima, sesungguhnya tidak memerlukan makanan dan keperluan dan nafsu syahwat lainnya adalah termasuk sifat-sifat Tuhan. Karena orang berpuasa itu sifatnya bertakarrub atau beribadah kepada Allah dengan sesuatu sesuai dengan sifat-sifat Allah, maka disandarkan kepada Allah. Kedelapan, artinya sama dengan nomor 5, tetapi dinisbatkan kepada malaikat karena tidak makan dan tidak bersyahwat, adalah sifat-sifat malaikat. Ketujuh, bahwa sesungguhnya ibadah itu ditepatilah semua pengaduan para hamba, kecuali yang langsung puasa, urusan Allah Ta'ala. Semua ulama berpendapat bahwa dimaksud puasa di dalam firman-Nya as-somli wa ana jajibihi ialah puasa yang bisa menyelamatkan seseorang dari tindak tanduk durhaka, baik perkataan maupun perbuatan. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambih, sadaqallahu Rasulullah bima qala. Jadi orang berpuasa di dalam Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, pasti akan diampuni dosanya yang telah lewat. Maka telah benar bersabda Rasulullah SAW di dalam perkataannya. Jadi itu keutamaannya. Yang jelas kita sama-sama
sudah mengikuti dan mentaati pada perintah-perintah Allah, sehingga kita bisa hadir terutama di majelis-majelis ilmu, yaitu yang ambil warisan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun satu nasihat, satu ayat, satu butir kalimat, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, itulah nanti menjadi bekal kita yang paling besar di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, doa-doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, terutama dosa-dosa kita diampunkan dalam bulan Ramadan, dan puasa kita mendapatkan satu kemuliaan di sisi Allah kelak pada hari akhir atau kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli